tiba-tiba dia pergi ke pertanian, datang lagi ada Pak Prabowo, ada Ganjar, ya kebetulan. Meskipun orang juga tahu nggak ada politik yang kebetulan itu. Yang akan dilakukan oleh kedua sosok itu ya kita tunggu saja, mungkin itu kesepakatannya. Jadi sabar dikit lah kan, Bu Mega kan sangat sabar gitu loh kan. Soal presiden kan, ya, udah ngomong. Apa itu kata? Tanya Bu Mega. Oh, saya dulu. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti dan semoga relevan. Amin. Ya, episode kali ini kita mengundang tamu khusus. Ini sebenarnya agak kurang ajar gitu ya. Saya khususnya gitu ya, karena saya mengundang atau kami mengundang Mas Budiman Tanurjo. Mas Budiman ini adalah Vice President National News KG, Komandannya kita lah, gitu lah kira-kira. Terus Wakil Pimpinan Umum Harian Kompas, dan ini yang penting, hostnya Satu Meja Blog. Selamat sore, Mas Budiman. Sore. Apa gara-gara Mas Budiman ini Mas Yogi nggak berani tampil? Bisa. Kalah bisa. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba izin mendadak. Iya. Setelah tahu-tahunya Mas Budiman. Biasanya tak kira servis vios begini. Kita kalah. Jadi kita ngomong apa sakit Sak? Pertemuan itu kita kan ngundang Mas Budiman karena siapa tahu ini Mas Budiman ini kan senior kita yang paling memenuhi syarat untuk ngomongin soal istana. Dia Solo, sekelas sama Bu Iriana, UGM, apalagi Mas? Teman-temannya dulu di jalan itu sekarang semuanya ada lingkar istana. Berita yang keluar malah sayur lodeh banyakannya Mas. Lagi mengendorse sayur lodeh mungkin. Jadi ini kan menarik kan. Ini kan kegagalan media menceritakan apa yang terjadi. Kenapa yang ditulis sayur lodeh? Kalau ketemu dengan Pak SBY mungkin nasi goreng yang muncul. Sehingga banyak simbolik-simbolik gitu. Jangan-jangan orang yang ketemu saya, Mas ini makarpe apa toh? Kok sayur lodeh? Dia lagi mengendorse sayur lodeh. Untuk dalam politik itu masuk dalam kosakata kamus politik sayur lodeh dalam percakapan itu. Tapi kan itu kan karena dirilis yang kami terima itu Mas. Itu sayur lodeh masuk di item kedua atau ketiga itu Kim? Kan yang pertama ini pertemuan periodik gitu kan. Kedua ketiga kayak sayur lodeh kedua lebih penting itu Mas dibanding ngomongin pemilu yang poin nomor 4 itu Mas. Loh ya memang mau mempromosikan sayur lodeh sebagai makanan kesukaannya Bung Karno. Kan gitu. Nah, siapa yang menyediakan sayur lodeh itu? Apakah pesanan dari Bu Megawati ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi memesankan sayur lodeh yang kesukaannya Bung Karno. Jadi kira-kira pesannya apa Mas yang ingin disampaikan itu kira-kira? Nah, kalau namanya teks tanpa konteks, kan terserah orang lantur mau bilang apa kan? Kalau saya mau bilang ini lagi mempromosikan sayur lodeh. Setelah pempek kemudian menjadi makanan favorit. Sekarang sayur lodeh, pempek kan Palembang. Sayur lodeh ini kemudian masakan dari Jawa. Bagaimana ini difavoritkan? Berarti prediksinya teman-temannya Gus Takim itu yang ngaitin ini soal kan dilangsungkan di tengah konteks ada penundaan pemilu, ada manuver, ada Prabowo Ganjar yang di Kebumen itu nggak ini Mas. Ya, itu selalu mengaitkan atau gimana Mas? Iya terserah orang mau mengkaitkan apa aja. Namanya teks itu kan bisa ditafsirkan macam-macam. Kan Pak Jokowi kan juga hobi dengan bermain dengan simbolik-simbolik kan. Tiba-tiba dia mampir ke warung kopi gitu kan. Tiba-tiba dia pergi ke pertanian. Datang lagi ada Pak Prabowo, ada Ganjar ke situ. Kebetulan gitu ya. Kebetulan. Meskipun orang juga tahu nggak ada politik yang kebetulan itu gitu loh. Saya dapat info sih Zak, itu nggak kebetulan. Jadi bupati dan pejabat-pejabat yang ikutin itu memang disuruh berhenti dulu, disuruh pergi dulu biar Ganjar sama Prabowo yang bareng sama saya. Itu ya, gitu. Itu kan mainan panggung sebetulnya. Panggung depan Mas. Panggung depan. Nah panggung belakangnya apa ya Bu Mega dengan Pak Jokowi yang tahu kan. Kira-kira orang kan bebas mau menafsirkan apa aja. Tapi kalau Mas Budiman, Gus Takim biasanya kan sering main di panggung-panggung itu. Lihat panggung gini Mas. Itu gimana Mas? Lihat panggung. Lihat panggung itu. Kan salah satu yang disebut juga soal ini kan pemilu juga dibicarakan. Ini masalah serius. Dan habis itu kan rilisnya adalah
pemilu sesuai jadwal kan, PDIP ngomong gitu Mas. Artinya itu juga menjadi isu yang diadres kan Mas kalau gitu. Saya agak males ngomongin itu ya. Lebih bagus apakah sayur lodeh itu sekarang jadi trending topik gitu loh. Apakah masuk di search engine gitu loh. Kan jangan-jangan ini kan pekerjaan wartawan yang suka hobi search engine, algoritma sayur lodeh. Oh menarik sayur lodeh. Jadi trending gitu loh. Sehingga politik Indonesia itu ya politik sayur lodeh, politik nasi goreng, ya, politik bakmi goreng, yang nggak ngurusin apa yang dipikir oleh rakyat gitu loh. Ada diskoneksi yang jelas gitu loh. Yang terjadi. Itu bukan karena memang representasi politik Jawa seperti itu Mas Bang, penuh dengan simbol-simbol seperti itu. Ya memang politik Jawa penuh dengan simbol. Ya kalau kita lihat sayur lodeh, ketika muncul COVID-19 penangkal itu kan dianggap sebagai orang di Jogja dan di Jawa bagaimana membuat sayur lodeh untuk kemudian sebagai penangkal bala dari COVID. Nah, apakah sekarang juga sayur lodeh ini konstruksinya adalah ada kegentingan memaksa? Ada kegentingan memaksa kan konstitusi itu. Ada kegentingan memaksa. Jadi sehingga tolak bala gitu. Ya nggak tahu. Ini kan orang ngelantur kan bisa macam-macam. Sehingga kesalahannya adalah yang menyampaikan pesan maksudnya opo tau sayur lodeh ini. Pertanyaan Zaki benar. Tolak itu balanya siapa? Tolak bala dari siapa? Lah iya. Kalau kita deketin gitu Mas ya kan, kalau tadi ngomongin politik makanan. Nah ini kan juga yang paling dekat kan adalah politik meja makannya Jokowi Mas. Itu memang begitu Mas ya? Ya politik Indonesia kan hobinya makan-makan kan. Bukan hanya Pak Jokowi dengan Bu Mega. Waktu dulu Airlangga dengan saya kan hobinya makan-makan. Yang dimakan beda. Kalau kita kan mau makan apa? Nah, ini kan bisa makan yang lain gitu. Sehingga dulu kan nasi goreng kalau dengan Pak SBY. Ya, kalau dengan Bu Mega ada sayur lodeh, ya kan? Nanti apalagi kebuli atau apa kan jadi tafsir-tafsir macam-macam itu. Tapi kalau Pak Jokowi kan dulu di Solo ngerelokasi pedagang sampai berapa puluh kali itu diajak makan siang. Lalu ketika habis kontestasi 2019 itu kan ketemu di FX sama Pak Prabowo kan makan siang juga. Lalu sebelum reshuffle juga beberapa ketum makan siang. Memang modelnya begini Mas? Iya, simbolik menampilkan panggung-panggung depan agar rakyatnya senang gitu loh kan. Pemimpinnya akur, pemimpinnya baik-baik dan makan sayur lodeh gitu kan. Nanti kan akan ada gerakan sayur lodeh juga. Karena menjadi menarik gitu. Padahal katanya makan siang itu nggak ada yang gratis Mas ya kalau di politik ya Mas. Ya kalau ini pasti gratis kan, disediakan oleh istana kan. Tapi betul nggak sih Mas kalau bahwa PDIP itu setiap kali akan menentukan keputusan strategis itu kodenya itu adalah sayur lodeh, termasuk dalam menentukan capres. Nggak tahu aku, apakah harus ada sayur lodeh atau sayur-sayur yang lain gitu. Tetapi ya panggung PDIP kan memang harus ada panggung yang tadi kan ada Soekarno, ada yang berat-berat gitu loh, yang berat-berat keselamatan bangsa dan lain sebagainya. Itu kan memang DNA-nya dari PDIP kan akan selalu begitu kan. Nasionalisme ya yang berat-berat gitu loh. Itu Megawati sengaja ngait-ngaitin misalnya menu dengan Soekarno segala macam, apakah sengaja ingin mengingatkan Jokowi soal trah Soekarno misalnya kaitannya dengan kepemimpinan partai atau kepemimpinan nasional atau seperti apa kalau menurut dengan itu? Aku nggak tahu ya. Yang minta sayur lodeh itu Pak Jokowi menyediakan sayur lodeh atau Bu Mega? Pak Jokowi kalau dirilisnya. Pak Jokowi menyediakan sayur lodeh. Ya pasti mungkin ini hobi makanan. Kalau bukunya Cindy Adam kan mengatakan salah satu makanan kesukaan dari Bung Karno itu kan sayur lodeh. Ya kita serve lah. Tamunya suka apa? Ya sama dengan kalau ada tamu-tamu satu meja datang gitu kan, sukanya makan apa sih? Bakso, makanya bakso, ya bakso, kira-kira gitu loh. Jadi cara bagaimana mengentertain tamu-tamu itu. Jadi no freelance lah. Setelah sayur lodehnya kemudian dimakan, nah ada pesannya kan. Nah pesannya itu nggak diungkapkan oleh Sekjen Hasto Kristianto gitu loh. Sehingga orang menerka-nerka apakah ini ada kaitannya setelah pertemuannya di sawah antara Pak Prabowo, Pak Ganjar dengan Pak Jokowi, ya nggak tahu. Yang cukup jelas ditulis dirilis itu kan ini Mas, soal bahwa pertemuannya itu 2 jam di tempat yang memorial. 2 jam dulu pertemuan yang empat matanya kan 2 jam di tempat memorial dulu, tempat ibu. Terus dia cerita termasuk soal untold story gitu kan ke Pak Jokowi itu. Nah itu bisa nggak sih kita kemudian ngaitin apa sih yang untold story-nya Bu Mega yang diceritakan ke Pak Jokowi itu kan nggak mesti soal ide besar Mas, nggak mesti soal gagasan Bung Karno, tapi juga mungkin soal ketika dulu Pak Karno itu jatuh kan karena
setelah demokrasi terpimpin itu kan, Mas? Itu kira-kira ceritain nggak? Maksudnya saya nggak tahu yang merancang pertemuannya di mana, karena pertemuan kan bisa di mana-mana, ya kan? Hanya pertemuan yang sekarang berlangsung di istana. Dulu kan pertemuan kapan tuh? Yang ketua-ketua partai diundang makan siang dengan Pak Jokowi juga di istana. Di lounge istana yang dikonstruksikan sebagai lounge yang penuh dengan misteri, di mana keputusan-keputusan itu diambil. Kira-kira kan begitu. Lalu sekarang masuk ke di yang hari Sabtu itu di ruangnya juga bagus gitu kan. Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi di MRT pernah kan dulu itu kan. Ya oleh Pak BG katanya kan. Pak BG di situ. Ya tergantung siapa yang mengatur pertemuan-pertemuan ini. Ini kan ada orang yang mengatur suruh ketemu di sawah gitu kan. Ini ketemu di nanti di Tapi itu sambil lari-lari gitu kan ada. Belum lapar disuruh ketemu makan siang, mana belum gitu. Iya, kan menghibur yang apa aja. Tapi kabarnya pertemuan di sawah itu memang semacam kode balasan kabarnya yang dikirim Jokowi setelah SP ketemu sama Prabowo katanya. Ya, Gus Takim itu selalu gitu Mas, dia punya itu. Ya nggak tahu, jangan-jangan semuanya diatur juga. Kamu ketemu di Nasdem Tower, ini ketemu di sawah, ini ketemu di istana. Ini kan jadinya ada orang yang mengatur siapa harus ketemu di mana, siapa harus makan apa kan gitu. Ini kan permainan-permainan simbolik gitu agar kemudian minimal pesannya kan Pak Jokowi dengan Bu Mega sudah ketemu, udah satu suara. Meskipun belum ada juga kata satu suara, kita tunggu saja kan. Kabar-kabar PDIP akan menentukan pilihannya 1 Juni katanya. Tapi kata Gus Takim bisa lebih maju. Bisa lebih maju. Kalau itu lebih confirm, mungkin akan bisa lebih maju daripada 1 Juni. Karena kan politik itu kan momentum. Momentumnya terlalu cepat, bisa dikerjain. Momentumnya terlalu lambat, bisa kehilangan momentum juga. Nah, ini yang sedang dihitung. Nah, apakah ada rangkaian pertemuan pertemuan di sawah kemudian di istana dengan sayur lodeh, itu akan ada sesuatu ya kita lihat nanti. Tapi kalau kan pasti Mas Budiman kan punya banyak teman lah di teman-teman di PDIP segala macam. Suasananya kira-kira Mas happy atau gimana? Masalahnya kalau teman banyak teman, tapi saya nggak nanya itu. Nggak nanya mau makan kenapa makannya nasi lodeh. Ya terserah dia bagi saya. Bukan. Kalau saya makan soto Boyolali aja ya. Mau ginem. Diam. Tapi gini Mas, sayur lodeh ini kan bolak-balik di mention sama Mas Hasto kalau nggak salah ya, bahwa itu dulu adalah kudapannya Soekarno ketika menghadapi revolusi fisik, terus ketika bangsa ini menghadapi kondisi-kondisi darurat gitu loh. Nah, kalau misalnya kita berkaca dalam konteks Indonesia hari ini, apakah related gitu loh, misalnya bahwa ada yang emergency sebenarnya di bangsa ini. Misalnya kalau kita kaitkan dengan soal rencana atau wacana ya penundaan pemilu misalnya. Pertemuannya emergency Mas. Emergency di IGD lagi Bapak di sini. Karena ini kan agak berkaitan ya. Satu, ada momen PN pusat mutusin pemilu ditunda kan. Terus ada momen ketika Jokowi pertemukan Prabowo dan Ganjar di ada spekulasi Pak Jokowi juga udah seneng banget udah sama legowo sama Pak Ganjar. Terus tiba-tiba gitu ya. Mega datang nih ke istana, terus mengingatkan lagi Soekarno begini loh, Soekarno dulu suka ini loh, ini kabarnya Soekarno tuh begini loh. Nah, sebenarnya apa yang sedang ingin disampaikan oleh Bu Mega misalnya terhadap Jokowi dalam konteks Indonesia hari ini misalnya dengan model-model simbol seperti itu? Ya kalau mau diceritakan begitu, apakah negara ini genting atau tidak genting? Kan itu pertanyaannya kan. Apakah ini pertemuannya menjawab kegentingan? Kita lihat aja realitas empirik yang ada, ya kan? Kenapa Perpu Cipta Kerja dibuat? Betul. Ada kegentingan memaksa katanya. Iya, katanya. Payungnya dulu. Kenapa dibikin undang-undang Perpu soal pemilu? Karena ada kegentingan memaksa. Katanya kegentingan memaksa. itu kan kegentingan memaksa yang ada di istana ketika genting menurut dari presiden mengatakan ada kegentingan sehingga harus ada Perpu. Kan itu ya. Nah, sekarang apakah kegentingan memaksa itu dirasakan juga oleh partnernya pemerintah yang ada di DPR?
Jangan-jangan enggak. Karena apa yang dirasakan Genting di Perpu Cipta Kerja sampai sekarang juga belum diapa-apain sama DPR. Artinya Genting di sana santai di DPR kan gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak matching gitu loh. Jadi Mas Budiman ingin ngomong yang Genting itu sebenarnya istana yang anggap genting seperti itu, yang lain nggak genting. Gitu. Loh ya, ini kan objektivitas istana menganggap ini genting, dibuatlah Perpu. Karena landasan konstitusionalnya kan pasal 22 itu, Presiden berhak menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal terjadinya kegentingan memaksa. Yang harus disahkan. Ukurannya nggak jelas gitu ya kegentingannya. Ya, ukurannya sebenarnya kalau ikut undang-undang MK sih ya jelas ukurannya. Tapi sekarang apakah kegentingan memaksa itu kemudian diterapkan di DPR sama, itu baru kegentingan memaksa antara pemerintah dan DPR sama jadilah undang-undang. Nah, apakah kemudian sayur lodeh ini mensimbolkan kegentingan yang memaksa? Ya kita masih bisa ngelantur, nggak karu-karuan. Masih bisa ngaco nggak karu-karuan. Untung ditambahin sayur lodeh, kalau nggak tadi dianggapnya satu meja pindah. Udah ngomong kemana-mana itu sayur lodeh kan? Sehingga ya itu. Ya, jangan sampai Mas Budiman serius. Jangan sampai Mas Budiman serius. Kamu maksain nanya genting kok nggak serius gimana? Cukup di semeja aja serius aja jangan. Tapi masalahnya gini Mas, kan memang ada kabar juga nih bahwa memang setelah pertemuan Jokowi dengan Mega itu nggak lama itu Jokowi juga mengundang para relawan untuk bertemu di salah satu wilayah di Jakarta. Nah ini related juga itu loh. Meskipun misalnya kabarnya Jokowi belum ngasih arahan. Ini infonya dari Mas Budiman. Tadi Mas Budiman lagi. Takim itu. Nah, memang ada kabar. Memang kan kabarnya kan lagi ramai tuh, termasuk hari ini kalau nggak salah jadi HL-nya Majalah Tempo ya kalau nggak salah ya, soal Prabowo Ganjar Prabowo. Tapi kan katanya nggak deal tuh karena PDI nggak mau kan jadi nomor 2 gitu loh. Sementara Prabowo juga nggak mau jadi nomor 2. Benar itu Mas kayak gitu Mas isinya? Ya kalau baca-baca media kan betul gitu toh. Tapi kan politik ini kan ya rembukan aja, ngelantur, disimpulkan, terus maunya apa, kira-kira gitu. Ya kita kan bicara katanya Mas. Ya katanya ya begitu. Kalau lihat katanya, Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Hasto bilang Ganjar yang di atas. Oke. Ya karena PDIP lebih nomor satu survei 2 kali menang. Pak Hasim bilang Prabowo yang di atas karena Prabowo lebih senior. Kan kira-kira gitu pertimbangan Rakernas ya Mas ya, itu hasil keputusannya Rakernas. Nah nanti siapa yang dipilih ya, yang milih kan bukan mereka hanya menyodorkan menu makanannya gini, yang milih kan kita ini mau milih mau enggak. Jangan kita milih sesuatu yang lain lagi, kan bisa juga ke situ. Tapi pertemuan kemarin itu kan paling ditunggu kan Mas, karena 2 aktor ini sebetulnya yang akan mempengaruhi putusannya itu. Enggak tentu, belum tentu ditunggu juga. Banyak orang yang menunggu kan, enggak Mas ya? Ya yang nunggu, yang saya nggak nunggu. Kan banyak yang siap tapi belum gerak gitu loh Mas, partai-partai itu gara-gara itu. Ya kalau dalam konteks mencuri momentum, dibicarakan lagi, ya itu kan sesuatu yang itu kan akan masuk search engine nanti soal pertemuan sayur lodeh, pertemuan siapa capres PDIP, itu kan ya hal-hal yang begitu. Tapi yang jadi lebih penting ini sebenarnya kerjaan konsultan media atau konsultan politik sih. Oh iya. Kan banyak orang yang bisa bermain-main kan. Yang mana nih Mas? Soal sayur lodeh. Sayur lodeh, soal pertemuan kemarin, kan itu nggak ada yang tahu. Sebetulnya kalau nggak diberitahu, kalau nggak ada rilisnya, dirilis langsung. Iya dirilis langsung. Kan? Berarti ada sesuatu yang ingin diketahui oleh publik bahwa 2 pemimpin gitu, ini akur setelah makan nasi lodeh kesukaannya Bung Karno. Nanti kan ini baru opening ya, atau di tengah-tengah ya. Nah setelah itu akan ada apa? Setelah pertemuan itu. Kalau menurut Mas Budiman akan ada apa? Ya akan ada sesuatu yang diputuskan. Uang deadline-nya harus ada kan. Kalau pemilunya kan harusnya berjalan nih. Ternyata kalau pemilunya nggak jadi kan nggak tahu juga. Akan ada sayur lodeh lagi. Sayur lodeh lagi. Sebetulnya. Mas Budiman menarik di akhir ini. Apa? Itu kalau pemilunya jadi. Kok mancing-mancing. Ini komandan kita. Ini serius gitu. Kalau Mas Budiman aja udah bertanya seperti itu. Saya itu Mas, tugasnya cuma sama Pak suruh bagian rame-rame aja Mas. Tapi giliran sampai yang datang ya nggak wani juga gitu. Enggak. Kenapa Mas Budiman menyampaikan
kalimat seperti itu. Ada kesangsian sepertinya kalau pemilu jadi. Kalau realitas empirik, kalau kita lihat realitas empiriknya, kan memang ada upaya-upaya untuk membuat pemilu tidak bisa dilaksanakan. Kan ada itu. Oke. Sejak lama ya. Sejak lama kan. Sejak lama artinya kan ya mulai dari pernyataan-pernyataan dari menteri yang ingin diperpanjang dan lain sebagainya gitu kan. Lalu dari ada kepala desa muncul lagi kan kemarin pertemuan abdesi muncul lagi kira-kira begitu. Lalu gugatan Partai Prima untuk menghentikan semua proses tahapan pemilu. Ya nggak mungkin ini kebetulan gitu kan ada. Ya nggak mungkin kebetulan, pasti akan ada orang yang mengorkestrasi. Sehingga pertanyaan ini kalau ini diterus-teruskan sampai ke situ kan orang wajar bertanya jadi atau enggak. Kalau ditanya jadi atau enggak, saya mengatakan jadi. Tetapi ada yang ingin juga tidak jadi kan gitu. Meskipun presiden bolak-balik ngomong di depan gitu. Di depan. Ya. Makanya ada politik sayur lodeh itu tadi. Nah, sayur lodeh kan menarik tuh karena PDIP kan yang terdepan untuk mengatakan bahwa pemilu harus sesuai jadwal. Itu kan PDIP. Kalau saya sih berharap agar semua partai-partai politik itu kemudian tampil bersama, ya, memberikan public announcement bahwa pemilu harus berjalan dengan sesuai jadwal. Bersama-sama Mas ya? Bersama-sama. Ya, ini ya. Bersama-sama baik Bu Mega, baik Pak Prabowo, baik Mas Airlangga, baik Muhaimin, semuanya lah. Jangan-jangan bisa ngajak Ormas juga tuh Mas? Iya terserah. Tapi Ormas kan belum peserta pemilu kan. Tapi kan partai-partai itu meskipun tidak secara langsung sudah menunjukkan bahwa mereka tetap ingin agar pemilunya jadi Mas. Misalnya dengan konsolidasi, berkunjung ke si A, si B untuk sovos gitu misalnya. Loh iya, itu kan panggung depannya kan begitu. Panggung depannya kan kira-kira begitu. Tapi ini kan semua sekarang sudah agak terdistrak ya. Pemilu jadi atau enggak. Kan kira-kira gitu. Gara-gara putusan Tengku Oyong gitu kan. Yang putusannya ya ndablek aja kira-kira gitu loh. Pokoknya dihentikan prosesnya. Putusannya enggak puas banding. Kira-kira gitu aja. Lah muncul orang-orang begini. Ini kan kalau di era dulu Orde Baru kan enggak mungkin ada orang seberani ini. Kenapa dia bisa begitu berani kan? Apakah memang fakultas hukumnya merosot? Itu di level kepangatannya katanya senior semua itu Mas. Senior semua. Nah kalau yang senior aja gitu tuh gimana? Nah mudah-mudahan ini nafsir lagi kan setelah pertemuan sayur lodeh itu ini akan makin jelas gitu loh. Makin jelas udah satu ketidakpastian diselesaikan, pemilunya tetap 14 Februari 2024. Dan itu harus diyakinkan dulu. Harus diyakinkan dulu. Setelah itu kemudian masuk kepada agenda-agenda konstitusional. Siapa sih capresnya PDIP? Siapa sih capresnya KIB? Siapa sih capresnya Demokrat? Udah petanya makin terwujud gitu loh. Ya terserah kepada publik yang kemudian akan memilih. Sehingga intinya sayur lodeh ini harus bisa kemudian memberikan pesan simbolik antara baik Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dan Bu Mega sebagai ketua umum PDI Perjuangan itu tegas bahwa pemilu ini harus bisa berjalan. Nah, siapa yang akan memimpin suksesornya Pak Jokowi ya tunggu aja. Apakah nanti September ketika surat dari KPU. Jadi yang paling penting itu tadi ya, pemilu sesuai jadwal, ini itu dulu ya. Pertama pemilu harus dipastikan sesuai jadwal karena minimal ya banyak orang yang mulai bertanya-tanya, ya mulai orang bertanya-tanya dan politisi juga mengatakan dalam panggung belakang kan mengatakan melaku boh. Begitu juga itu. Agak susah kan, kita kan bermain pada dua simbol. Nah bagi saya pemilu harus sesuai dengan jadwal. Tapi itu tegas. Problemnya kan cuma Mega Mas yang secara tegas. Justru pertanyaannya di situ karena mungkin ketua-ketua umum partai yang terlanjur mewacanakan penundaan atau perpanjangan masa jabatan belum dapat cara ngeditnya, ngedit sikap politiknya itu. Apalagi digital, rekam jejak kemana-mana. Kemudian mendukung, pokoknya mencamiklir itu lagi gitu. Iya. Kan kemarin dia nyuruh sekjennya, nyuruh jubirnya, nyuruh bagian advokasi hukumnya kan yang ngomong. Setidaknya kemarin nggak ikut ngomong lah, sekarang ngomong kan bisa tuh Cak. Selain 3 ketua umum partai itu kan bisa ngomong sebenarnya. Ya harapannya kan itulah. Kita ada background menunda lah. Kira-kira kalau PDIP itu kan jelas ya. PDIP Bu Mega jelas lah. 2 kali. Pak SBY juga jelas. Jelas PDI. Ya kalau memang katakanlah Bu Mega, Pak SBY udah bukan ketua umum parpol. Tapi AHY semua just tampil.
tegas 14 Februari kita kemudian sama-sama nyoblos. AHY kan sudah pernah diomongkan nggak Mas ini? Mas Budiman kan punya akses ke banyak orang. Sudah pernah diomongkan? Ya ngomongin lewat koran aja kan, lewat ngelantur. Ini kan ngomong juga. Boleh dengar atau enggak nih soal lagi kan. Mas Budiman kan juga sering diajak makan sayur lodeh tuh Mas. Tapi resmi kan? Saya lebih suka pempek. Gitu ya. Atau bakmi Jawa kalau aku. Kata Agus Takim, kalau Mas Budiman ini apa suwiwi itu loh, suwiwi. Ya, ya kira gitu. Enggak, tapi gini, yang menarik itu adalah yang bersuara tegas itu kan satu Jokowi, kedua katakanlah Demokrat misalnya ya. Nah, Demokrat wajar karena Nasdem ya PKS lah dia yang sekarang memang berkepentingan dengan pemilu karena mereka sudah punya capres misalnya, apalagi Demokrat misalnya. Nah, tapi kan tapi suara partai-partai yang di koalisi ini itu kan nggak clear juga nih Mas suaranya kedengaran atau sikapnya terkait dengan isu ini. Setidaknya kalau kita lihat dari statement politik secara terbuka ya dari ketua umumnya. Nggak jelas apanya? Ya bahwa pemilu harus jalan, harus on the track, sesuai jadwal, cukup 2 periode. Seperti apa yang disampaikan oleh Mega misalnya. Ya itu pilihan-pilihan mereka sendiri ya. Mereka mau ngambang. Kan mereka sama kan bingung sekarang ini. Sebetulnya artinya pasti berharap-harap juga jangan-jangan misalnya. Iya, kalau kita jujur tanya sama anggota-anggota DPR itu gitu kan. Mau nggak sih pemilunya diperpanjang? Mau di-extend. Daripada dia bayar lagi ongkos kampanye mahal, dia di-extend ke situ kan gitu. Lumayan 3 tahun. Lumayan 3 tahun. Nah, itu kan artinya itunya ada nuansa-nuansa untuk menunda pemilu. Tapi kembalilah kan saya sih menghormati betul konsistensi dari Bu Mega, dari PDI Perjuangan yang selalu meneguhkan masa jabatan presiden 2 periode. Artinya Pak Jokowi 20 Oktober 2024 kemudian berakhir dan digantikan oleh suksesornya siapa. Dan itu musyawarah besar rakyat Indonesia itu 14 Februari 2024 pemilu. Silakan dipilih siapa yang akan memimpin bangsa ini setelah 20 Oktober 2024. Kemarin itu kan beritanya kata Pak Hasto kan pemilu pasti jadi, apalagi bahasanya gitu kutipannya, apalagi Bu Mega sudah ketemu Pak Jokowi kan gitu kemarin. Iya, jadi sih tapi jangan-jangan jadinya kan berapa itu pertanyaannya Sak? Enggak dong, pemilu tidak ditunda. Jangan-jangan itu intinya kemarin itu, Mas. Mungkin karena kan publik menangkap bahwa ada perbedaan penyikapan penyikapan antara Ketua PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Ya mungkin pertemuan itu menegaskan sikap bahwa sepakat bahwa pemilu sesuai dengan jadwal. Nah seharusnya pesan-pesan politik itulah yang harus dimunculkan, bukan sayur lodeh, gitu loh. Atau medianya mungkin medianya lebih suka dengan sayur lodeh, ya terserah gitu loh. Tetapi komitmen antara dua presiden Bu Mega dan Pak Jokowi dan sebagai ketua umum partai menegaskan sikap bahwa pemilu jadwal 14 Februari. Nah, siapa capresnya? Ya, silakan dirembuk bersama gitu loh. Nah, mungkin ini konsultan medianya mungkin lebih suka dengan yang sayur lodeh tadi gitu kan. Karena lebih ini ya, keywordnya lebih menggigit di situ. Kenapa Mega misalnya lebih memilih mendatangi Jokowi langsung kalau konteksnya itu benar ya? Kalau konteksnya adalah misalnya bahwa dia menolak misalnya penundaan pemilu misalnya. Kenapa misalnya Mega harus datang sendiri menemui Jokowi? Enggak, misalnya dia kan bisa saja bikin statement politik bahwa PDIP Perjuangan menolak semua upaya untuk menunda pemilu dan agar pemilu sesuai jadwal. Gitu loh. Satu itu kan dijelasin, itu pertemuan periodik. Dulu kan di Oktober tahun lalu kan Pak Jokowi kan Mas Budiman ya yang ke sana. Ini lebih lama ini 3 jam. Kalau dulu kan cuma 2 jam gitu katanya. Dulu saya roda juga, Dak. Nggak disebut itu dulu. Tapi besoknya konsultan medianya lupa nyebut. Tapi besoknya Pak Jokowi tegas tuh tanya Bu Mega sana. Kan ditanya tuh. Presidennya capresnya siapa? Tanya Bu Mega sana itu belum ada katanya gitu kan. Nah, hari ini belum nih. Pak Jokowi belum ngomong nih Mas Budiman. Sudah. Hasil pertemuan kemarin tuh belum. Soal presiden kan. Ya, udah Jokowi udah ngomong. Apa itu katanya? Tanya Bu Mega. Oh, sama. Kayak dulu.
Tanya Bu Mega. Lah karena yang udah partai yang berhak mencalonkan memang partai politik toh. Pak Jokowi kan ya. Yang salah kan yang nanya bukan yang jawab kan ke situ. Jadi ya udahlah. Menurut saya itu gini, kalau tadi sayur lodeh disimbolkan sebagai kegentingan yang memaksa, kegentingannya apa sih? Kegentingannya ketidakpastian. Ada ketidakpastian politik, ada ketidakpastian ekonomi, ada ketidakpastian lain. Nah, bagaimana meredam itu? Meredam itu selesaikan dulu ketidakpastian itu menjadi kepastian. Dan itu harus diyakinkan oleh publik gitu loh. Agar tidak lagi banyak penunggang-penunggang kuda yang memanfaatkan situasi ketidakpastian. Yang pertama, pastikan pemilu itu adalah 14 Februari 2024. Nah, seharusnya Bu Mega dan Pak Jokowi ngomong itu tegas juga ke sana. Kalau dua presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara ditambah dengan ketua umum partai politik terbesar menyatakan itu, reda ketidakpastian. Nah, ketidakpastian berikutnya kan setelah Pak Jokowi siapa? Kan ini kan dunia usaha ngomong Indonesia post Jokowi gimana? Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, sampai sekarang masih kabur. Nah, ini seiring dengan berjalannya waktu harus kemudian dipastikan. Ya kira-kira gitulah. Nanti tunggu 1 September, ketika September atau berapa, ketika capresnya itu kemudian dimunculkan, ya baru ketahuan kira-kira ini gimana wajah politik Indonesia pasca 20 Oktober 2024. Tapi kembali lagi kalau saya tetap perlu dikhawatirkan juga pasca 14 Februari 2024 sampai 20 Oktober 2024. Itu masih banyak agenda-agenda yang memang harus di-observe secara lebih serius. Ya, bayangin. 27 November 2024, ya, 27 November 2024 itu sudah terjadi pergantian presiden. Ya, karena Pak Jokowi kan selesai 20 Oktober 2024. Ya, selalu 20. Ya, dari situ kemudian akan membentuk kabinet. Ya, mendagrinya siapa dan lain sebagainya, mungkin seminggu di situ. 27 November 2024 akan ada pilkada serentak. Itu adalah sesuatu yang betul-betul harus dikawal, harus dipastikan karena pemerintahan baru yang terbentuk kan belum terlalu kuat, solid. Nah, belum punya ini. Pasca 14 Februari sampai 20 Oktober 2024, pertanyaannya bagaimana menjaga agar pemerintahan Pak Jokowi ini tetap bisa efektif menjalankan pemerintahannya. Karena banyak teori mengatakan ini menjadi lame duck government. Ya, karena sudah terpilih presiden elect. Nah, ini juga satu hal yang memang harus dipastikan di situ gitu loh. Lame duck government kan sebenarnya nggak ada teorinya itu karena masa jabatan dia adalah 20 Oktober sampai 2020. Tapi ini harus dipastikan karena banyak sekali agenda-agenda yang ke situ gitu. Nah, mungkin PR-nya adalah bagaimana mengelola itu semua sampai kemudian suksesi ini, sirkulasi kekuasaan ini bisa smooth gitu. Tapi kembali ke soal capres ini, Mas Budiman. Kalau sebagai jurnalis senior nih, bagaimana Mas Budiman membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Jokowi ya? Kalau kita bicara Jokowi hari ini misalnya, soal Prabowo, soal Ganjar misalnya, soal positioning dia misalnya untuk karena dia akan berkepentingan untuk mengamankan proyek-proyek strategis yang selama ini sudah dia canangkan. KRP Jokowi itu siapa gitu? Ya kalau saya membaca KRP Jokowi adalah memilih presiden yang bisa dipastikan semua proyek-proyek pembangunan multi years yang dia canangkan itu bisa diteruskan. Itu pasti keinginannya ke situ. Meskipun dari sisi demokrasi yang lebih di negara modern, ya demokrasi itu terbuka untuk mengkoreksi itu semua, gitu kan. Nah sekarang kan ini pada satu pemilu itu kan selalu ada dua ya, continuity and change, selalu kan itu. Nah yang dikontinyukan apanya, ya kan? Kalau memang harus diteruskan apanya, pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur, revolusi mental atau apapun yang pernah dipidatokan. Yang mau di-change apanya? Disinilah peran masyarakat sipil sebetulnya. Yang harus masyarakat sipil juga harus punya agenda-agenda. Apa sih yang mau dikerjakan oleh pemerintah, oleh presiden berikutnya? Nah, saya juga mau ngajak teman-teman aktivis, teman-teman perguruan tinggi untuk menyusun sebetulnya. Apa agenda yang kamu bayangkan? Roadmap menuju Indonesia 2045. Kalau enggak nanti salah garuk terus gitu. Kalau enggak garuk terus kan? Yang satu, dikatal pun digaruk ya Mas? Iya, garuk. Tiba-tiba apa sih?
Ya tiba-tiba muncul kampanye yang aneh-aneh lah, seperti itu yang nggak jauh dari persoalan rakyat. Substance ya. Sehingga harus dirumuskan apa sebetulnya akar masalah dari bangsa. Itulah yang harus diadres. Nah kalau diserahin pada partai politik, ya semaunya aja kan. Nah itu yang jadi lebih penting sih. Beberapa kasus belakangan kan mereka nyelesain semuanya secara elit aja kan, Mas. Banyak undang-undang yang udah ketemu elitnya, oke jalan gitu Mas kalau nggak ada. Iya, karena kan ini kalau saya sih lihat pengalaman selama sekian ini kan kembali kepada tesisnya Bang Buyung itu loh, negara kekeluargaan. Oke. Sehingga semuanya dirembuk selesai dan kita ya nggih gitu aja gitu loh. Padahal beda lagi pendapatnya beda, pendapatannya juga beda. Yang terjadi juga gitu loh. Kita hanya suruh lihat ini makan nasi lodeh, besok makan apa lagi. Gampang dirembuk karena elitnya sama-sama happy, Mas. Sama-sama happy. Nah, itu yang terjadi. Tapi artinya kan kalau dari penjelasan Mas Budiman tadi, Jokowi berkepentingan dengan siapa yang akan menggantikan dia. Pasti. Sementara misalnya kalau kita bicara dalam konteks PDI, Mega juga berkepentingan siapa capres yang akan dia usung. Terahnya gitu. Terahnya, entah untuk kepentingan partainya gitu loh. Nah, apa ada kemungkinan Mas misalnya dua kutub ini akan berbeda misalnya? Atau jangan-jangan ya itu sayur lodeh itu sudah mempertemukan dua kutub itu? Ya mudah-mudahan sayur lodeh kan ada kelapanya, ada nangkanya gitu kan. Kalau itu bersatu kan menjadi sesuatu yang lebih baik kan. Dan saya sih lebih tertarik kepada pidatonya Pak Jokowi ketika debat calon presiden. Dia memaknai demokrasi itu adalah mendengarkan suara rakyat dan melaksanakan kehendaknya. Kehendaknya itu kehendaknya dia atau kehendaknya rakyat? Rakyat maunya siapa? Kira-kira begitu. Nah itu udah didengar seperti itu ya bagaimana kemudian merespon itu demokrasi itu begitu sebetulnya. Sehingga betul-betul suara dari rakyat itu dan PDIP saya yakin juga pasti akan mendengarkan suara dari rakyat yang telah mendorong dia menjadi pemilu partai pemenang pilu dan ingin hat-trick kan, ingin hat-trick. Nah, hat-trick ini akan menjadi penentuan juga bagi PDIP. Siapa yang akan didorong oleh PDIP sebagai calon presiden akan menentukan apakah PDIP bisa hat-trick atau tidak. Kan dijawab dengan Pak Jokowi turun ke sawah itu loh. Itu kan suara rakyat. Udah Kim ini kayak satu meja nanti. Orangnya yang ngelantur. Enggak, karena sampai hari ini kan belum firm Jack sebenarnya, karena kan Jokowi ini kan katanya dia lebih condong ke Ganjar misalnya, real kan, karena ini PDI adalah partainya, dia ada di situ. Terus ada juga dia katanya condong ke Prabowo misalnya. Nah makanya kan terus ada turun ke sawah itu kan misalnya kan 3 orang itu, dan setelah itu terus ada pertemuan di istana, terus ada untold story, ada sayur lodeh gitu loh. Nah, apa yang bisa kita maknai kan seperti itu gitu loh. Apakah misalnya Bu Mega misalnya agak terganggu misalnya dengan pertemuan yang di sawah itu misalnya di Kebumen itu karena dia punya preferensi lain terkait dengan capres-cawapres atau seperti apa kan gitu. Terus kira-kira pertemuan kemarin itu apakah ada kesepakatan yang diputuskan misalnya Mas? Iya kalau kesepakatan diputuskan ya nggak tahu, saya nggak ikut pertemuan. Yang tahu kan Bu Mega sama Pak Jokowi, tapi yang akan dilakukan oleh kedua sosok itu ya kita tunggu saja. Mungkin itu kesepakatannya. Jadi sabar dikit lah kan. Pak Jokowi kan Bu Mega kan sangat sabar gitu loh kan, sangat sabar. Pak Jokowi juga sangat sabar. Ojo kesusu. Gitu. Pak Jokowi nemonin pedagang aja berapa tuh? Lah iya. 50 pertemuan kan? Ya belajarlah dari kesabaran itu, Kim. Jadi itu dulu. Belajar dari kesabaran. Jadi wali kota. Ini Mas Budiman dan sabar udah jam 4 ya. Iya, Pak. Jadi presiden beda lagi. Gitu. Terus yang nutup siapa? Iya, kamu lah, udah buka. Saki ya. Udah iyalah, udah buka kok. Apa ya? Atau dari dulu kan yang buka yang nutup lah, gimana aturannya? Iya dong. Terus nutupnya gimana? Oke, aturan untuk edisi kali ini, untuk sesi kali ini kita selesaikan sampai di sini. Tadi pesannya Mas Budiman, sabar dulu. Ojo susu, sabar dulu gitu loh. Dan kali ini sepertinya benar-benar ngelantur ya, Sak.
tidak ada kesimpulan apapun yang bisa kita tarik, ya kan? Nggak ada makna apapun sepertinya gitu ya. Jadi kali ini mungkin ngelantur, benar-benar ngelantur. Bindeng ya? Enggak. Beneran itu ya? Enggak. Ini aja agak masih demam. Yang minggu lalu itu ya? Sunatan. Bukan ya? Ya, terima kasih Mas Budiman. Terima kasih Mas Lanturan. Sehat-sehat semua. Selamat apa nih? Sore. Selamat sore, selamat malam, atau selamat apapun lah. Sampai jumpa di Lanturan edisi berikutnya. Terima kasih.